Baik sebelumnya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andreas Manto Maninggolan dari kelas CRB, mata kuliah analisis struktur. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa perhitungan saya secara manual dan juga menggunakan perangkat software pada soal. Jadi di sini saya sudah mempunyai suatu buah struktur portal 2 dimensi yang nantinya akan saya tentukan reaksinya pada tumpuan dengan terdapat beberapa beban. Yang pertama ada beban merata sebesar 65 kN meter, yang kedua ada beban terpusat sebesar 40 kN. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai beberapa data seperti modulus elastisitas atau E sebesar 200 gigapascal, luas penambang atau cross sectionnya ada 18,33 cm2 dan momen inersianya itu sebesar 467 cm/4. Nah, pada hal ini saya akan menggunakan metode kekakuan langsung untuk memperoleh reaksinya. Nah, jadi langkah pertama dalam metode kekakuan langsung untuk portal itu kita harus menentukan derajat kebebasan terlebih dahulu. Nah, derajat kebebasan nanti ada dua, ada yang untuk struktur dan juga ada yang untuk elemen. Yang pertama adalah untuk struktur terlebih dahulu. Jadi seperti yang dapat dilihat di sini saya mempunyai 4 buah derajat kebebasan atau degree of freedom. Jadi di titik B itu ada 3, ada D1, D2, D3 yang terdiri dari 2 translasi horizon yang berupa satu horizontal dan satu vertikal serta satu rotasi yaitu D3. Nah, sedangkan di titik C itu terdapat satu rotasi D4 yang terjadi akibat tumpuan pada C itu yang berupa sendi yang hanya mampu menahan translasi saja, tidak dengan rotasi yang ada pada jenis tumpuan tersebut. Jadi terdapat 4 derajat kebebasan. Selanjutnya pada elemen, di sini ada 2 elemen yaitu ada AB dan juga BC. Nah, untuk elemen yang pertama itu adalah AB. Di sini ada 6 derajat kebebasan. Dan juga untuk elemen kedua yaitu elemen si BC-nya juga ada 6 derajat kebebasan. Nah, di sini langkah yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk ke depan proses selanjutnya yaitu adalah melakukan transformasi. Nah, yang pertama itu adalah transformasi untuk elemen AB. Karena elemen AB ini derajat kebebasannya itu masih belum satu arah dengan derajat kebebasan yang ada di struktur, sehingga kita harus melakukan transformasi untuk bisa menyamakan arah dari derajat kebebasan yang ada di elemen dan juga yang ada di struktur dengan cara kita melakukan sebuah perputaran rotasi ke satu arah tertentu. Nah, di sini saya memutar awalnya D1 ke sejauh 90 derajat sehingga dia ada berupa menjadi DG1 seperti itu. Jadi dia di sini ada sudut sekitar 90 derajat tegak lurus gitu. Sudut siku-siku jadi 90 derajat. Nah, semuanya untuk D yang lainnya juga akan mengikuti sebesar 90 derajat berputarnya. Untuk yang elemen BC di sini kita sebenarnya tidak perlu melakukan transformasi karena untuk elemen BC itu dia sudah sama antara lokal dan juga globalnya. Sehingga kalaupun nanti kita masukin cos 0 itu dia akan 1, sin 0 itu akan 0. Nah, untuk cos 90 akan 0, sin 90 akan 1. Nah, langkah kedua yaitu akan menentukan matriks kekakuan elemen. Nah, matriks kekakuan elemen sendiri itu sudah mempunyai matriksnya sendiri yang udah ada beberapa rumus yang di dalamnya, yang kita hanya memasukkan nilai-nilainya saja sesuai dengan batangnya. Yang membedakan di sini adalah L-nya. Jadi yang pertama untuk AB, contohnya 6 EI per L kuadrat. Nah, berarti 6 dikali modulus elastisitas 200 juta kilonewton per meter kuadrat itu dikalikan dengan 6 terus kemudian dikalikan dengan momen inersianya. Nah, setelah itu baru dibagi dengan L-nya. Nah, untuk yang AB itu panjangnya itu 4 meter. Kemudian akan dikuadratkan dan ketemu hasilnya 350,25. Dan untuk beberapa komponen dalam
matriks kekakuan elemen ini itu sama, yang penting kita menyesuaikan dengan rumus yang ada di matriks kekakuan elemen struktur yang ini. Nah, untuk matriks kekakuan elemen BC juga demikian. Jadi caranya sama. Jadi kita melihat kepada matriks kekakuan elemen yang itu akan digunakan untuk mencari matriks kekakuan elemen pada batang-batang persoalan. Nah, yang membedakan tadi hanyalah L-nya. Untuk yang BC kita memakai L-nya itu 6 meter. Jadi untuk L-nya nanti akan tidak menggunakan 4 meter lagi, tapi 6 meter. Nah, selanjutnya setelah kita udah menentukan matriks kekakuan elemen untuk lokalnya, nah nanti dari lokal kita akan mengubahnya ke global. Dan untuk proses perubahan ke global, kita memerlukan yang namanya matriks transformasi. Jadi matriks transformasi itu merupakan suatu matriks yang nantinya akan menempatkan dari beberapa komponen atau unsur yang ada di dalam matriks kekakuan elemen untuk lokalnya, ataupun global sebaliknya. Nah, jadi itu adalah nilainya untuk AB tadi karena dia tetanya 90 derajat. Jadi isinya di sini ada cos dari theta untuk AB, ada sin dari theta AB. Ini juga ada sin theta AB dan ada cos theta AB. Ini akan tetap satu. Ini juga disesuaikan, ini berarti min sin, ini ada sin, ini ada cos 90, dan ini 1. Dan sisanya itu akan 0. Nah, ini rumusnya adalah yang ini. Jadi kita akan mengubah dari kekakuan lokal menjadi global dengan memanfaatkan matriks transformasi ini. Jadi matriks transformasi itu memang sudah seperti ini. Jadi ini ada sin, ada cos theta, kemudian ada min sin theta. Nanti akan ditranspos, maksudnya ditranspos dirubah dari baris ke kolom dan juga dari kolom menjadi baris, jadi ditukar. Nah, untuk AB dia akan menghasilkan seperti ini, dan untuk BC itu sebenarnya sama. Karena apa? Karena di matriks transformasi untuk batang yang udah sama antara global dan lokalnya itu dia akan menjadi matriks identitas seperti itu. Jadi akan sama ketika dia ditranspos. Nah, setelah itu lanjut menyambungkan yang tadi, jadi kita mengkalikan untuk mencari kekakuan global untuk elemennya AB. Jadi matriks transformasi transpose itu dikali dengan kekakuan elemen AB yang lokal, kemudian dikalikan dengan matriks transformasi yang biasa yang belum ditranspose, sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti ini, dan ini merupakan matriks kekakuan elemen AB yang dalam koordinat global. Hal yang sama juga dilakukan untuk elemen BC. Lagi-lagi karena sebenarnya BC merupakan elemen yang sudah mempunyai koordinat yang sama antara lokal dan global. Jadi ketika kita mau mengubah atau transformasikan ke bentuk global dari lokal, itu nilainya akan tetap sama. Nah, setelah tadi sudah mendapatkan kekakuan dari elemen-elemen AB dan BC, nah kita akan menentukan kekakuan struktur. Namun di sini sumbangannya hasil sumbangan dari kekakuan global yang ada di sebelumnya. Nah, contohnya untuk struktur sumbangan elemen AB. Nah, jadi ini adalah kekakuan struktur elemen AB yang dalam koordinat global. Nah, jadi kita akan menyumbangkan nilai-nilai itu ke dalam struktur untuk AB yang ada di struktur utamanya seperti itu. Nah, di sini untuk struktur utamanya karena dia mempunyai 4 derajat kebebasan, maka di sini matriks kekakuan strukturnya itu kan akan disebutkan oleh D. Maka dari itu D matriksnya ini 4 kali berukuran 4 kali 4. Nah, di sini juga cara untuk menentuinya sebenarnya kita bisa langsung saja melihat untuk K11 pada struktur AB itu ada disebabkan oleh D1 dan juga D1. Nah, kita akan melihat di elemen yang sama, yaitu DG4 dengan DG4. Karena DG4 itu searah.
sama arah dengan D1. Jadi akan sama nilainya gitu. Jadi D1 K11 itu akibat D1 dan D1 akan sama dengan DG4 dengan DG4. Nah, DG4 dengan DG4 itu berada di baris 4 dan kolom 4. Ini adalah baris 4, kolom 4. Berarti nilainya adalah 125 kilonewton untuk K11. Dan untuk seterusnya juga sama. Mungkin contoh selanjutnya adalah K13. Jadi K13 berarti akibat D1 dan D3. Nah, di sini di elemen itu ada di DG4 dan DG6. Nah, berarti baris 3 kolom yang ke-6, 350. Jadi kita tinggal memindahkan saja. Nah, untuk K44 contohnya. Nah, itu kalau K44 karena di elemen AB itu dia tidak ada komponen atau derajat kebebasan untuk D4-nya dari strukturnya. Jadi kita bisa mengisikannya 0 karena tidak ada. Dan begitu juga untuk yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan D4 seperti 14, 24 itu akan 0. Nah, untuk yang sama juga dilakukan di BC. Jadi tapi yang kita lihat di sini bukan yang batang AB yang kayak yang sebelumnya, tapi menggunakan batang yang BC yang ada di struktur di elemennya punya batang yang BC. Tapi caranya kurang lebihnya sama. Contohnya adalah K11. Jadi K11 di sini disebabkan oleh D1 D1 dan itu akan sama dengan DG1 dan DG1 yang ada di elemen BC sehingga kita bisa melakukan sumbangan dari baris 1 kolom 1 yaitu 61.100. Nah, proses yang sama juga dilakukan untuk KK berikutnya, K12, K13 dan seterusnya. Nah, setelah kita sudah menemukan dari sumbangan-sumbangan elemen untuk kekakuan struktur, nah kita bisa menjumlahkan dari sumbangan AB dan juga BC yang udah ke struktur, sehingga kita akan mendapatkan matriks kekakuan struktur utama secara penuh dari A ke B, B dan dari B ke C. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah matriks kekakuan struktur sudah ditemukan, kita bisa mencari vektor bebannya terlebih dahulu. Nah, untuk vektor bebannya itu adalah seperti dapat dilihat ini ada 4. Nah, jadi ada 4 ini itu dikarenakan di struktur itu kita mempunyai 4 buah derajat kebebasan. Dan kenapa 0? Karena tidak ada beban dari luar itu yang diberikan tepat di arah atau di titik dari derajat kebebasannya sehingga nilainya akan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah vektor beban, kita akan menentukan vektor gaya ujung jepit akibat beban luar di elemennya. Nah, ini untuk elemen AB terlebih dahulu. Nah, untuk elemen AB itu bentuknya seperti ini, dengan satu beban terpusat di batangnya, dan itu kita menentukannya itu menggunakan tabel FM yang udah ada di materi perkuliahan beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini untuk 0 itu merupakan RAX. Jadi RAX ini kalau dari tabel FEM itu dia tidak ada nilainya, jadi 0 akan bernilai 0. Dan untuk RAY itu dia ada di sini. Jadi kita tinggal menggunakan rumus ini aja dengan P-nya adalah 40, B-nya adalah 2, dikuadratin, dikali dengan 3 dikali 2 ditambah B per L-nya. L-nya dari batang AB itu adalah 4 meter, jadi di pangkat 3 nanti ketemu hasilnya 20. Nah, untuk momen juga seperti itu, ini momen. Kemudian ini ada RBX, kemudian ada RBY, dan ada MB. Nah, itu nanti menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, setelah kita udah mendapatkan vektor gaya ujung jepit akibat beban luar yang disebabkan oleh derajat kebebasan itu, kita harus mengubahnya lagi ke global. Karena ini masih dalam koordinat lokal, kita harus mengubahnya ke global. Nah, cara untuk mengubahnya kurang lebihnya sama. Jadi kita hanya mengkalikan yang lokal tadi sudah diperoleh itu dengan matriks transformasi yang transpose. Jadi setiap kali kita pengen mengubah dari lokal ke global, kita harus mengkalikannya dengan transformasi yang transpose.
Kecuali sebaliknya dari global ke lokal menggunakan yang matriks transformasi biasa. Nanti kita akan memperoleh vektor gaya ujung jepit akibat hubungan luar di elemen AB itu dalam koordinat global seperti ini. Nah, proses yang sama juga digunakan untuk di elemen BC. Nah, di elemen BC juga sama, tapi di sini kita menggunakan tabel FM yang berbeda. Masih di halaman yang sama, tapi di nomor yang berbeda. Ini ada nomor yang pertama, biasanya di tabel FM. Jadi, caranya sama, kita tinggal memasukkan rumus ini saja untuk mencari vektor gaya ujung jepitnya. Seperti RAY, W dikali L per 2. Nah, berarti itu ada di W-nya itu ada 65, kemudian dikali L-nya adalah 6 meter, kemudian L dibagi 2, nanti ketemunya 195. Dan untuk selanjutnya seperti itu, sampai nanti kita ketemu untuk lokalnya, dan kemudian sama seperti sebelumnya, kita ubah ke global. Namun, lagi-lagi untuk batang BC itu dia mempunyai derajat kebebasan yang udah serupa, yang udah sama dengan struktur. Jadi ketika diubah ke global atau lokal itu nilainya akan sama. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan untuk kalau tadi yang ke elemen, sekarang ke yang struktur. Nah, untuk yang strukturnya itu kita sama dengan yang kekakuan, tapi di sini dia sesuai dengan derajat kebebasannya juga yang ada di struktur, karena ada 4 tadi. Jadi di sini kita untuk vektor gaya ujung akibat beban luarnya itu juga ada 4. Nah, contohnya di sini adalah, ini urutannya adalah F01 sampai F06. Nah, di sini itu kita melihat di strukturnya. Misalnya F01. F01 itu dia itu akan satu arah dengan yang F05-nya. Jadi F05-nya akan menyumbangkan nilainya untuk F01. Nah, untuk F02-nya juga seperti itu. Jadi F02 di situ itu akan sama dengan yang ada di F05, yang ada di elemennya, yang bernilai 0. Karena memang tidak ada yang ke arah atas di elemennya. Dan yang terakhir ada rotasi, F03 itu akan sama dengan F06 yang ada di elemen. Jadi F06-nya yaitu minus 20 akan mengisi untuk F03 pada struktur. Nah, untuk 0 yang terakhir ini F04, karena di elemen AB dia tidak mempunyai F04, karena F04 itu berada di batang yang satunya, jadi dia akan bernilai 0. Nah, hal yang sama dilakuin juga untuk F0 untuk batang BC. Nah, tapi batang BC nanti dia F0, 1, 2, dan 3-nya itu akan sama dengan yang ada di struktur, yang membedakan hanya yang F0 4-nya. Jadi F04-nya itu bukan F04 yang ada di elemen, tapi F06 yang ada di elemen BC-nya, karena F04 itu samanya dengan F06. Seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung menjumlahkan terlebih dahulu sama. Jadi kita harus menjumlahkan dulu antara AB dan juga BC yang sebelumnya untuk mendapatkan vektor untuk strukturnya. Jadi kita tinggal menjumlahkan seperti biasa, nanti ditemukan untuk F0 untuk strukturnya. Nah, setelah tadi kita sudah menemukan beberapa untuk struktur, mulai dari kekakuan strukturnya, F vektor beban untuk strukturnya, dan F0 untuk strukturnya. Jadi kita bisa langsung memasukkan ke persamaan keseimbangan, yaitu matriks kekakuan struktur dikali dengan vektor perpindahan yang akan dicari, yang perpindahan ini sama dengan vektor beban
luar dan juga yang vektor F0-nya. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja ini adalah 0, tadi vektor bebannya, D-nya yang akan dicari, nanti yang kekakuan strukturnya itu akan pindah ke ruas kanan, dan dia akan menjadi inverse. Jadi kita akan mengkalikan hasil operasi pengurangan dari F dan juga F0, dan hasilnya itu akan dikalikan dengan matriks inverse dari matriks kekakuan struktur. Nah, nanti diperoleh D-nya sebagai berikut. Nah, ini merupakan perpindahan di beberapa node atau join yang ada di strukturnya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan vektor perpindahan dari strukturnya, kita harus mencari vektor perpindahan elemen. Jadi kita mau menyumbang dari struktur ke elemen. Kalau yang tadi dari elemen ke struktur, yang sekarang dari struktur ke elemennya gitu. Nah, untuk yang pertama itu elemen AB terlebih dahulu. Jadi di elemen AB ini kita mengambil dari strukturnya, D yang ada di struktur. Nah, jadi contohnya di bagian AB terlebih dahulu. Dan di sini ada beberapa D. Nah, kita harus menyamai ini. Jadi D1-nya itu akan sama dengan DG 4-nya. Maka dari itu D1-nya kita tulis di urutan keempat dari vektor perpindahan elemennya. Nah, untuk seterusnya gitu. Jadi DG5-nya itu disumbangkan dari D2. DG6 itu dari D3. Nah, seperti itu. Nanti ketemu vektor perpindahan elemennya dalam koordinat global. Jadi di sini udah global. Nah, tapi karena kita pengen mencari lokal, kita harus mengkalikannya dengan matriks transformasi. Tapi di sini matriks transformasinya yang biasa, yang belum ditranspose. Nanti ketemu hasilnya seperti berikut. Nah, proses yang sama juga dilakukan untuk perpindahan elemen BC, namun sekali lagi karena BC itu mempunyai koordinat yang sama antara lokal dan global nilainya, jadi kita hanya langsung memasukkan saja tanpa perlu ditransformasi, atau kalau ditransformasi juga tidak apa-apa dikali dengan transformasi, cuma hasilnya akan sama. Jadi D1 pada batang BC itu akan sama dengan D1-nya. Jadi D1 sampai D3 itu akan sama, urutannya juga sama, tapi D4, D5 itu akan 0, karena di struktur itu dia tidak ada di dalam arah horizontal dan vertikal. Yang ada hanya D4 yang berupa rotasi, yang sama dengan DG6. Nah, nanti ketemu ini. Nah, selanjutnya baru langkah terakhir kita bisa menentukan gaya-gaya ujung di elemen. Dari gaya-gaya ujung elemen ini sebenarnya dicari dengan menggunakan persamaan keseimbangan elemen, tingkat elemen yang terdiri dari beberapa komponen untuk lokalnya, jadi bukan yang globalnya. Jadi seperti yang dapat dilihat di sini ada matriks kekakuan struktur yang paling awal untuk AB yang dalam koordinat lokal. Ada vektor perpindahan elemen yang dalam koordinat lokal dan ada F0-nya juga yang dalam koordinat lokal. Nanti kita mengkalikan antara K struktur dan juga vektor beban perpindahan, kemudian akan ditambahkan dengan F0-nya, maka kita akan mendapatkan gaya di ujung elemennya. Dan ini nanti kita bisa langsung membuat ke dalam elemen dari si strukturnya tersebut. Nah, seperti yang dapat dilihat, ini ada 228, itu berarti dia ada di F01. Nah, F01 itu kan yang ini. Yang ini adalah F02, dan F03-nya berupa rotasi. Nah, jadi kita tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan F0, F0-nya. Mohon maaf, sesuai dengan F-nya. Jadi ada F1, F2, F3, sampai F6. Ini adalah yang urutannya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Nanti itu disesuaikan dengan F yang ada di elemennya. Begitu juga dengan yang BC sama, jadi ada F0, ada F1, F2, F3 sesuai dengan bentuk arah dan juga urutan F yang ada di batang BC gitu. Jadi 87 ini adalah F1, itu berarti dia ada di sini secara horizontal. Dan ada F2-nya 228, berarti dia yang vertikalnya, dan ada rotasinya 201.
positif ke F3-nya. Nah, di sini ada 0. Kenapa 0? Karena di struktur aslinya itu dia tidak mempunyai gaya rotasi gitu. Jadi karena tumpuannya itu sendi, dia cuma menahan vertikal dan horizontal, translasi yang vertikal dan horizontal, sehingga untuk momennya tidak ada yang ditahan, sehingga akan bernilai 0. Gaya-gaya ujung elemennya akan bernilai 0, seperti itu. Nah, dari situ kita sebenarnya nanti tinggal menghubungkan aja antara elemen yang A, B dengan, jadi yang A, B itu dengan yang B, C itu nanti disambungkan kembali gitu. Jadi kita udah bisa mendapatkan satu struktur utuh yang dimana F0 yang ada di F01 dan sampai F03 AB itu akan menjadi gaya reaksi yang ada di tumpuan A, yaitu tumpuan jepit. Dan yang untuk tumpuan sendi C yang ada di C itu akan datang dari F05 dan F04 dan F05 di batang BC. Nah, karena tidak ada rotasi atau 0, jadi memang sesuai dengan ini. Nah, untuk yang ada di sini, seperti yang dapat lihat ini, nilai yang ini, itu dia akan habis. Itu akan 0 ketika dia sama gitu. Jadi, untuk reaksi yang ada di tumpuannya mungkin seperti itu. Jadi mungkin untuk manual itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjut ke perhitungan software dengan jadi ini adalah tampilan awal Linpro. Jadi Linpro adalah suatu struktur software sederhana yang digunakan untuk menghitung beberapa gaya yang ada pada struktur. Nah, langkah pertama dalam Linpro, kita harus mengecek satuannya. Di sini sudah kilonewton meter. Nah, langkah kedua, kita bisa menentukan node atau join-nya. Jadi, untuk yang pertama, kita buat awalnya dulu, titik awal, koordinat awal yaitu 0 semuanya, dengan tumpuannya adalah jepit, sesuai yang ada di soal yang udah saya buat sebelumnya. Ya, pada titik kedua, kita mempunyai X-nya itu 0, masih di X yang sama, tapi di koordinat Y-nya itu dia setinggi 4. Nah, begitu. Karena di sini tidak ada tumpuan, jadi kita tidak usah mencek-listnya. Nah, yang terakhir, titik terakhir, itu X-nya berubah, berpindah tempat sejauh 6. Jadi ini akan 4. Nah, di sini kita akan membuat tumpuan sendi. Jadi kita menahan Rx dan Ry, menahan arah X dan arah Y. Kecuali tadi yang jepit itu kita menahan tiga-tiganya gitu, Rx, Ry, dan Rm. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah ini kita akan membuat terlebih dahulu material yang ada di struktur ini. Dengan cara mengklik member type, kemudian kita memasukkan angka-angka sesuai dengan struktur yang udah kita buat sebelumnya. Jadi tadi sudah ada beberapa identitas gitu, seperti modulus elastisitasnya ini sudah 200 juta kilonewton per meter kuadrat. Nah, cross section area atau A ini itu harus kita masukin sesuai yang kita tentuin di awal. Yaitu kalau di saya itu 1,83 kali 10 pangkat minus 3. Dan yang kedua ada momen inersianya itu bernilai 4,67 kali 10 pangkat minus 6. Nah, setelah sudah dimasukin ke materialnya, kita klik define, terus oke. Nah, setelah udah di oke, maka kita bisa menyambungkan dari titik satu titik lainnya menggunakan ini, dan kita pilih tipe 2 sesuai dengan material yang udah kita tentukan sebelumnya. Nah, kita tinggal menarik garis saja dari titik 1 ke titik 0 ke titik 1 dan titik 1 ke titik 2. Nah, setelah itu kita bisa menghilangkan ini seperti ini. Selanjutnya baru kita
menentukan bebannya. Kita melakukan pembebanan pada portalnya gitu. Nah, jadi kita klik yang ini untuk load-nya. Jadi saya ada dua. Yang pertama untuk beban merata terlebih dahulu. Ini merupakan besarnya, jadi minus 65. Kemudian untuk A-nya 0 dan ininya adalah 6. Jadi dia sejauh 6 meter. Si beban meratanya sejauh 6 meter pada batang. Kemudian kita define, kemudian kita assign ke member atau batang yang mau kita inginin. Nah, di sini dia di 1, jadi kita mengklik assign, terus oke. Nah, selanjutnya kita membuat satu lagi bebannya di terpusat, di batang 0 atau di member 0. Untuk A-nya sendiri itu adalah 2, jadi dari 0 ke 2 gitu. Nah, kemudian di sini kita pakai yang Y minus 40. Nah, jadi di sini kita ganti ke lokal. Kenapa lokal? Karena yang kita pakai force Y. Jadi gaya yang Y-nya harus ke lokal. Lokal itu berarti dia di batang nolnya harus mengikuti arah dari si member nolnya gitu. Kemudian kita cek dulu apakah ada yang salah. Kalau misalnya tidak ada yang salah, maka kita bisa define, terus kita assign-nya ke member 0. Nah, setelah itu oke. Lalu yang terakhir, setelah pembebanan udah diberikan, nah kita bisa langsung analisis saja dengan menekan tombol ini. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Jadi seperti yang dilihat, kita bisa menekan tombol R-nya untuk melihat beberapa reaksi-reaksi yang ada di batang ini. Nah, ini bisa dilihat terdapat RAX-nya sebesar 47,95, RY-nya 228, dan minus 70,43-nya berupa rotasi. Nah, dan itu sudah sesuai dengan perhitungan yang udah saya lakukan sebelumnya. Mungkin sudah saya cek juga sebelumnya, dan di sini tidak hanya itu, kita juga bisa lihat tadi di sini tidak ada momen atau rotasi gitu di sini karena tumpuannya sendi, jadi dia emang tidak menahan yang momen tadi, makanya tidak ada nilainya dan 0. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa menggunakan ini, mengklik tabulate result, dan di sini ada lebih jelasnya, ada RX, RY, dan M. Nah, jadi RX-nya itu yang ini 47,95, 1950, dan RY-nya dan juga momennya juga ada. Dan ini ada displacement-nya, ini adalah D-nya, dan ini tadi sesuai dengan D yang udah kita cari di struktur, jadi ada D1, D2, D3, D4 yang ada di strukturnya. Nah, selain itu juga kita bisa melihat gimana bentuk ke diagram gaya-gaya dalamnya. Nah, ini ada untuk torsinya, dan di sini ada untuk diagram momennya. Nah, mungkin itu saja untuk penggunaan LeanPro untuk menyelesaikan persoalan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.